Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Papi Arki di Arki Channel, ya. Semoga semua untuk para sahabat Arki yang menonton video ini, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah semua rezekinya, ya. Semua urusannya, segala macamnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Arki semua, pada video kali ini Papi Arki ingin sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana cara men-setting iklan, ya, bagaimana memanfaatkan Google Ads untuk berjualan hijab. Nah, studi kasusnya kali ini malam ini adalah tentang hijab. Buat teman-teman yang jualan hijab, ya, silahkan teman-teman pelajari video ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Silahkan buka browsernya, ya, buka browsernya. Nah, terus buka akun Google Ads-nya, ya. Kalau teman-teman belum punya akun Google Ads, silahkan bikin akun Google Ads-nya dulu, ya. Di video Arki Channel banyak ada cara membuat akun Google Ads. Nah, di situ teman-teman bisa belajar, ya, bisa belajar bagaimana caranya membuat akun Google Ads. Nah, kali ini Papi Arki akan mengajarkan ke teman-teman semua, sharing, ya. Belum tentu ilmu yang Papa Arki punya ini lebih baik, belum tentu, ya, karena Papi Arki juga masih belajar, tapi Papi Arki malam ini ingin sharing ke sahabat Arki semua, ya, sharing bagaimana caranya men-setting iklan untuk jualan hijab di Google, khususnya Google Ads. Baik, langsung saja kita mulai. Setelah udah dibuka akun Google-nya, ya, akun Google Ads-nya, pertama-tama teman-teman pastikan dulu bahwa teman-teman punya website, ya. Para sahabat Arki sekalian nih, pastikan dulu teman-teman punya website, karena untuk iklan di Google Ads kalau nggak punya website atau landing page, ya, itu nggak bisa teman-teman, ya, itu nggak bisa. Jadi harus punya website dulu. Nah, di sini Papi Arki sudah ada website nih. Nah, arkistore.xyz, ya. Sengaja Papi Arki bikin buat tutorial malam ini. Nah, ini, ya, nanti kita coba website ini untuk kita iklankan. Nah, kalau websitenya udah punya, teman-teman websitenya udah punya, yang kedua adalah teman-teman harus tahu dulu kata kunci yang mau dipakai. Kenapa pakai kata kunci? Karena para calon konsumen yang mau beli produk di Google itu akan mencari sesuai kata kunci yang kita masukkan di akun kita. Jadi kalau kata kuncinya salah, maka bisa jadi produk yang kita jual di Google itu tidak tertarget dan tidak menyasar ke konsumen yang tepat. Nah, pertama-tama kalau websitenya udah ada, teman-teman udah punya website semua. Yang kedua, teman-teman harus cari tahu dulu kata kunci apa yang mau dipakai buat diiklankan, ya. Nah, di sini Papi Arki ajarin teman-teman semua. Pertama-tama teman-teman pergi ke ini, alat dan setelan ini, ya, diklik. Nah, terus di sini ada keyword planner. Nah, nanti kita akan cari kata kuncinya di keyword planner. Nah, diklik aja keyword planner. Jadi kita cari dulu kata kuncinya, biar nanti setelah men-setting iklan, teman-teman udah nggak repot lagi, karena udah siap semuanya, kata kuncinya udah siap, websitenya udah siap, ya. Nah, kalau udah keluar tampilan seperti ini, maka di bagian ini dapatkan kata kunci baru, diklik nih. Diklik, nah di bagian sini teman-teman tinggal masukkan. Nah, kita kan mau jualan hijab, maka kita masukin aja hijab, ya, hijab sama jilbab. Nah, hijab dan jilbab. Dapatkan hasil kalau udah. Nah, di sini banyak nih teman-teman. Di sini akan keluar semua kata kunci yang sering orang-orang ketikkan di Google. Ini seperti ini contohnya nih, kata kunci hijab. Ini setiap bulannya itu ada 10.000 sampai 100.000 yang yang mencari kata kunci hijab. Nah, dan persaingannya rendah. Nah, ini bagus nih hijab. Cuma kalau cuma hijab ini doang, ya, kalau cuma hijab ini doang, ini tidak tertarget teman-teman, ya, kata kuncinya tidak tertarget. Jadi teman-teman harus mencari kata kunci yang tertarget. Misalkan hijab terbaru, ya, hijab terbaru, hijab syar'i, ini lebih tertarget. Cuma kalau hijab syar'i sesuaikan lagi dengan produk teman-teman, ya, hijabnya apa, hijab syar'i atau hijab
yang biasa. Nah, biasanya Papi Arki kalau mencari kata kunci itu yang pertama dicari adalah di bagian penelusurannya ini dulu. Ya, kita cari penelusurannya yang banyak. Yang paling banyak ini rata-rata banyak semua kan. Ya, minimal 10.000 deh. Minimal 10.000 setiap bulan tuh udah bagus. Ya, minimal 10.000 per bulan tuh udah bagus. Nah, terus yang kedua adalah persaingannya. Boleh aja sih sebenarnya teman-teman nyari persaingan yang tinggi, tapi kalau misalkan teman-teman mencari kata kunci dengan saingan yang tinggi, itu susah teman-teman. Persaingan tinggi itu susah. Susahnya di mana? Di budget iklannya yang mahal akhirnya. Jadi saran Papi Arki cari persaingan yang rendah ya. Kalau nggak ada, maka cari persaingan yang sedang. Itu juga bagus ya. Nah, untuk kata kuncinya sendiri, kalau bisa jangan umum seperti ini, hijab aja jangan. Tapi kita cari lagi kata kunci yang lebih tertarget, misal jual hijab. Terus jual jilbab. Kan lebih tertarget. Biasanya kan konsumen kalau nyari di Google, contohnya aja misalkan kita nih ya kan, kalau nyari barang di Google tuh pasti ada kata kunci jualnya gitu kan, yang kita ketikkan untuk mencari barang. Nah, kita tunggu. Nah, dijual jilbab, ya, dijual hijab, ini ada 100 sampai 1.000 per bulan teman-teman. Ini 100 sampai 1.000 per bulan, ya setiap bulan. Dan persaingannya tinggi. Nah, persaingannya tinggi. Coba kita buang ininya. Nah, ini keluar nih kata kunci yang bagus-bagus. Ya. Nah, kalau jual hijab itu 100 sampai 1.000 per bulan yang mencari. Ya, termasuk bagus, cuma persaingan di sini tinggi, teman-teman. Ya, tinggi. Nah, coba kita cari kata kunci yang lain. Rata-rata tinggi-tinggi ya. Berarti yang jualan hijab di Google itu powerful, teman-teman. Kalau sampai persaingannya tinggi artinya banyak yang mencari. Nah, ya, jadi buat teman-teman yang ingin jual jilbab atau hijab di Google, ya buruan beriklan aja, artinya banyak banget nih ya, banyak banget yang mencari hijab di Google, sampai-sampai yang beriklannya juga banyak. Rata-rata sih tinggi semua persaingannya ya, tapi masih aman sih kalau saya bilang ini apa namanya 500, 300, 500, 600 ya. Kalau teman-teman berani aja ngambil dengan kata kunci yang seperti ini nih, kata kuncinya bagus nih, jual hijab, jual jilbab, ini bagus teman-teman ya, kata kuncinya karena lebih tertarget ya. Persaingannya aja sih yang tinggi, cuma kalau bagian biddingnya nih bagian atas nih masih terjangkau lah, 500 ya, 400 terjangkau. Nah, ini paling paling tinggi sih 1.000 sampai 2.000, masih terjangkau lah ya. Ya, kalau teman-teman untung dalam sehari bisa jutaan, ratusan sampai jutaan, ya 500 ribu aja sehari keuntungannya, wah ini mah kecil kan, 500 rupiah mah kecil. Ya, masih worth it sih kalau saya bilang, mau dipakai kata kunci yang jual hijab, jual jilbab, ini masih worth it ya. Nah, sekarang kita coba aja deh ya, kita coba dua kata kunci ini. Kalau Papi Arki biasanya kalau beriklan, ya, kalau udah ketemu kata kuncinya, Papi Arki itu nggak mau kata kunci yang terlalu banyak. Sebenarnya sebanyak-banyaknya kata kunci sih boleh di Google Ads, tapi kalau Papi Arki sendiri itu biasanya beriklan kata kunci cuma 3 aja, 2 atau 3. Bahkan kadang-kadang Papi Arki juga beriklan cuma dengan satu kata kunci. Jadi nggak banyak-banyak kata kunci. 1, 2, atau 3 aja. Nah, di sini kita coba 2 ya. Jual hijab, jual jilbab. Kita coba deh cari yang lain lagi. Sama yang ini nih, jilbab murah. Jadi 3, jilbab murah, jual jilbab, dan jual hijab. Ya, nah kata kuncinya udah ketemu. Sekarang kita tinggal bikin apa namanya itu, bikin iklannya, kampanyenya ya. Nah, kalau udah, ini teman-teman bisa pindahin ke lain ya, jual hijab, jual jilbab, sama jilbab murah. Tapi Papi Arki masih ingat sih. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin gampang, kata kuncinya ini teman-teman pindah aja di note ya, pindah di note, jadi nanti tinggal copy paste. Tapi Papi Arki ingat aja sih masih kata kuncinya apa ya. Jadi ini Papi Arki nggak nyontohin masukin ke note, tapi kalau teman-teman khawatir nanti lupa kata kuncinya apa, pindahin aja ke note
ya, pindahin aja download kata kuncinya. Oke, kalau udah ketemu kata kuncinya, sekarang kita bikin kampanyenya. Ini di close aja. Artinya, ya, apapun produk teman-teman, ya, apapun produk teman-teman, cara mencari kata kuncinya seperti itu tadi, ya. Cara mencari kata kuncinya seperti itu tadi. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman kurang serak dengan kata kunci yang Papi Arki ketemuin di kata kunci yang tadi, teman-teman bisa nyari sendiri, dikulik sendiri. Misalkan jilbab teman-teman udah punya merek, itu lebih gampang teman-teman. Ya, kalau jilbab teman-teman udah punya merek dan mereknya itu merek yang terkenal misalkan, teman-teman jadi resellernya atau dropshippernya, itu lebih gampang teman-teman. Cari aja langsung jilbab dengan merek tersebut ya. Pokoknya cara mencari kata kuncinya seperti itu tadi ya, teman-teman bisa ekspor sendiri. Oke, sekarang kita bikin kampanyenya ya. Teman-teman keluar lagi nih di bagian yang depan ini ya, keluar lagi di bagian depan, terus nih klik kampanye baru. Klik kampanye baru, terus nih klik lagi nih kampanye baru. Nah, di bagian ini nih banyak pilihannya teman-teman. Ada apa nih sasaran kampanyenya, ada bagian penjualan, ada yang prospek, ada yang traffic situs. Banyak ya teman-teman, banyak pilihannya. Cuma sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi di iklan teman-teman. Teman-teman bebas pilih sasaran kampanyenya mau apa aja. Biasanya kalau Papi Arki sendiri misalkan menggunakan website, Papi Arki biasanya sih buat kampanye tanpa panduan sasaran. Biasanya ya buat Papi Arki. Ya, karena apapun yang teman-teman pilih di bagian sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di iklan teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau ikutin patriarki silakan ya. Ini patriarki buat kampanye tanpa panduan sasaran. Nah, di bagian bawah sini teman-teman pilih penelusuran karena kita kepengen mengiklankan website. Ya, sebenarnya selain website, teman-teman juga bisa mengiklankan yang lain. Ini ada display. Display ini nanti website teman-teman itu iklan teman-teman masuk di website yang sudah bekerja sama dengan Google. Ya, di shopping ini video ini masuknya nanti ke YouTube ya, dan banyak yang lain-lainnya. Tapi di contoh ini Papi Arki ingin studi kasusnya langsung mengiklankan website ya. Karena itu yang lebih powerful sebenarnya ketimbang yang lain ya. Oke, kita klik penelusuran, terus klik kunjungan situs. Nah, di bagian sini teman-teman masukin website teman-teman, alamat websitenya masukin. Nah, masukin seperti itu ya. Nah, udah, kalau udah semua tinggal klik lanjutkan. Nah, klik lanjut. Kita tunggu prosesnya. Ya. Nah, di bagian sini, nah di bagian nama kampanye teman-teman bebas pilih, bisa tetap seperti ini aja, ya, tetap seperti ini aja, atau misalkan teman-teman mau diganti, misal jual jilbab, itu boleh, nggak ada pengaruhnya, ya. Boleh diganti nama kampanyenya, boleh juga nggak diganti, jadi bebas. Nah, di bagian jaringan ini, karena kita kepengennya cuma jaringan penelusuran saja, bukan jaringan display. Jadi kalau jaringan penelusuran ini, teman-teman cuma menargetkan orang-orang yang mengetikkan kata kunci di pencarian Google. Ya, kalau teman-teman menceklis yang jaringan penelusuran ini, artinya teman-teman menyasar customer yang mengetikkan kata kunci. Misal tadi kata kunci yang kita masukin ke apa namanya ke akun kita kan jual jilbab. Nah, kalau teman-teman menceklis yang jaringan penelusuran, maka teman-teman hanya menargetkan orang-orang yang mengetikkan kata kunci di pencarian Google ini, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menceklis juga yang jaringan display, maka iklan teman-teman itu akan masuk juga ke website yang sudah kerjasama dengan Google. Contohnya ini nih, detik.com. Detik.com. Detik.com ini salah satu website yang sudah kerjasama dengan Google. Jadi bagian-bagian apa namanya orang-orang yang sering ngeblogger itu, nah itu misalkan udah kerjasama dengan Google, itu nanti iklan-iklan kita di Google Ads tuh bisa masuk nih seperti ini nih BNI nih. Ini iklan dari display ini, jaringan display. Nih BNI, terus biasanya di bawahnya ada nih. Teruji klinis, bantu tumbuhkan rambut. Nah, ini dari ini. Jadi kalau teman-teman menceklis yang jaringan display, maka website teman-teman itu iklan teman-teman akan masuk juga ke seperti ini website yang udah kerjasama dengan Google ya. Nah, cuma saran Papi Arki kalau teman-teman mengiklankan
mau jualan produk lebih tertarget memang sebenarnya itu di penelusuran, karena kita jelas-jelas mensasar iklan kita tuh ke orang-orang yang mengklik kata kunci, sehingga setiap orang yang menghubungi kita dari hasil iklan Google kita itu artinya mereka udah 85% tertarik dengan kita. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mencari iklan kita di Google. Ya, kalau display itu kan ya ibarat kata nih, kalau offline kayak sales lah. Sales yang menawarkan ke pintu-pintu, dan belum tentu orang yang ditawarkan itu suka dengan produk kita, ya kan? Tapi kalau kita main di jaringan penelusuran, orang itu kan mengetikkan nih kata kunci, ya. Artinya ketika orang mengetikkan kata kunci jual jilbab, maka dia udah tertarik ingin beli jilbab. Nah, makanya saran Papi Arki buat teman-teman yang jual produk, ya, jaringan displaynya dikosongin aja, masukin aja jaringan penelusuran aja, jadi jaringan display nggak usah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk lokasi teman-teman bebas, misalkan mau Indonesia aja bisa Indonesia aja, atau mau masukin kota lain juga bisa, di sini tinggal dimasukin kota lain. Tapi kalau Papi Arki senangnya Indonesia aja biar menyeluruh, ya. Nah, untuk bahasa masukin Indonesia dan Inggris dimasukin, ya. Bahasa Indonesia dan Inggris. Bisa juga sih Inggrisnya dibuang juga nggak apa-apa, tapi kalau dimasukin juga nggak apa-apa, ya. Untuk audiens dikosongin aja, ya. Untuk audiens dikosongin aja karena teman-teman mainnya jaringan penelusuran. Kalau teman-teman mainnya jaringan display, maka audiens ini penting, ya. Audiens ini penting. Tapi kalau teman-teman mainnya cuma jaringan penelusuran, maka nggak perlu masukin audiens. Nah, untuk anggaran teman-teman bebas di Google itu, eh, anggarannya itu mulai dari 30.000 juga bisa, 30.000 per hari, ya, itu bisa. Tapi biasanya ya minimal banget itu 50.000 teman-teman budgetnya per hari. Ya, tapi jangan khawatir, Google tuh fair, kalau orangnya fair. Ya, iklan kita di apa namanya, di Google itu fair. Google itu fair untuk mengurangi anggaran dari kita tuh fair. Google itu, ya. Jadi saldo kita ini yang kita masukin anggaran 50.000 per hari ini itu nggak mungkin berkurang kalau nggak ada orang yang mengklik iklan kita. Nah, fairnya Google tuh seperti itu. Jadi nggak mungkin anggaran kita ini berkurang kalau misalkan tidak ada orang yang mengklik iklan kita. Jadi jangan khawatir, misalkan teman-teman masukin 50.000, belum tentu sehari itu habis 50.000, belum tentu. Ya, kalau nggak ada yang mengklik iklannya ya udah nggak berkurang 50.000. Jadi jangan khawatir, ya. Di sini saya contohin masukin 50.000, ya. Nah, terus di bidding, ya, di bidding ini adalah, kalau ini tadi adalah anggaran per hari, ya. Kalau ini tadi adalah anggaran per hari. Nah, kalau bidding ini adalah anggaran per klik. Nah, anggaran per klik. Nah, jenis bidding sendiri itu banyak macamnya, teman-teman. Ada konversi, ada nilai konversi, tapi yang paling recommended adalah klik. Nah, terus di sini di checklist nih. Checklist biar teman-teman bisa nentuin sendiri berapa biaya per klik yang teman-teman ingin masukkan di akun teman-teman, ya, di iklan teman-teman. Jadi, kalau ini tadi adalah anggaran per hari, kalau ini adalah anggaran per klik. Jadi, setiap kali ada orang mengklik, misalkan teman-teman sini memasukkan 1.000 misalkan per klik. Ya. Jadi, setiap kali ada orang yang mengklik iklan teman-teman, setiap ada yang mengklik, maka 1.000 ini akan berkurang dari 50.000 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Nah, biasanya Papi Arki itu mulai dengan 1.000. Nah, jenis biddingnya Papi Arki masukin klik, ya, maksimal klik. Nah, Papi Arki masukin 1.000. Teman-teman juga bisa ini nggak dicentang. Kalau ini nggak dicentang, maka teman-teman menyerahkan seutuhnya biaya per kliknya itu ke Google. Ya, tapi kalau ini dicentang, maka teman-teman mengatur sendiri. Ya. Nah, ini 50.000 dan ini 1.000. Nah, terus di bagian bawah sini, ini nggak usah perlu diisi, nggak usah diisi, tinggal simpan dan lanjut. Simpan dan lanjut. Oke. Nah, untuk nama grup iklan teman-teman bisa apa namanya itu, biarkan seperti ini, add grup 1, atau diganti juga, misalkan jual jilbab. Nah,
Ya, bisa seperti itu. Atau dibiarin aja juga boleh. Nah, biasanya Google Ads ya, Google Ads itu ada kata kunci yang disarankan oleh Google Ads nih. Ya, kata kunci yang disarankan oleh Google Ads. Tapi kata kunci ini biasanya mahal-mahal kalau dari yang disarankan Google Ads dan tidak tertarget ya. Nah, karena kita tadi udah mencari kata kunci sendiri, jadi nggak usah pakai kata kunci yang dari Google Ads ini. Kita masukin jual hijab, jual jilbab, dan jilbab murah. Sebenarnya sebanyak-banyaknya sih boleh masukin kata kunci. Cuma buang-buang budget kalau papi arki sendiri sih. Jadi kalau papi arki biasanya 1, 2 sampai 3 aja. Ya kata kunci yang dimasukin. Udah cukup kok. Ya karena kita menggunakan strategi kata kunci pencocokan luas. Jadi 3 aja udah cukup. Nah kalau udah tinggal simpan dan lanjut. Simpan dan lanjut. Nah, di bagian sini teman-teman akan diminta untuk membuat tulisan iklan. Tulisan iklan itu contohnya seperti ini teman-teman. Nih, tulisan iklan. Ini contohnya nih. Ya, ini tulisan iklannya nih. Nah, judul 1 itu yang ini nih. Ini judul 1. Pusat Grosir Baju Muslim ini judul 1. Judul 2 ini nih. Harga murah dari produsen tuh judul 2. Judul 3. Nah, minimal dia 2 judul. Ya. Jadi judul 3 itu mau dimasukin atau enggak terserah. Kalau orang ini enggak dimasukin nih contohnya. Ya, nah, sekarang kita coba masukin. Jual jilbab murah. Kalau bisa ya teman-teman ya, bukan kalau bisa sih, wajibnya teman-teman nulis iklan itu, nulis judul iklan itu harus yang sesuai dengan kata kunci yang teman-teman masukin. Apalagi di judul 1 ya, masukin kata kunci teman-teman yang sudah diatur tadi di judul 1 ini, jual jilbab murah. Judul 2, bahan terbaik dan nyaman. Nah, ya. Judul 3 boleh dimasukin, boleh enggak ya. Kalau udah merasa cukup ya enggak usah dimasukin judul 3. Deskripsinya teman-teman masukin aja yang menurut teman-teman bisa mengundang orang-orang tuh mau mengklik iklan teman-teman. Buruan beli. Dijamin. Tipe lagi. Dijamanin. Jamin. Dijamin. Nyaman. Nah, ya. Nanti teman-teman bisa bikin judul 1, judul 2 dan deskripsinya lebih bagus dari ini lagi ya. Ini contoh aja. Nah, judul 1 itu usahain harus ada kata kunci. Di deskripsi juga harus ada kata kunci. Ini jilbab murah. Nah, deskripsi 2 itu boleh dimasukin, boleh enggak. Ya, di sini Papi Arki contohin enggak dimasukin. Ya, kalau udah tinggal diklik selesai dan buat iklan selanjutnya. Simpan. Nah, saran Papi Arki, di contoh ini Papi Arki cuma mencontohin 1 tulisan iklan. Tapi nanti kalau teman-teman praktek, ya usahain itu ada 3 judul iklan. Ini kan contohnya cuma 1 nih judul iklan. Nah, nanti kalau teman-teman bikin sendiri maka bikinlah 3, minimal 3 tulisan iklan buat iklan teman-teman ya. Ini karena cuma contoh jadi Papi Arki cuma bikinnya 1 aja. Ya, biar cepet durasinya gak kepanjangan. Oke. Nah, kalau udah 3 tinggal disimpan dan lanjut. Nah, ini ada pelanggaran apa ini? Kita lihat detailnya. Oh, titik-titiknya terlalu banyak. Nah, 1 aja. Simpan dan lanjut. Simpan. Nah, udah bisa. Tadi kebanyakan titik rupanya. Nggak boleh. Lanjutkan ke kampanye ya. Kalau udah seperti ini, klik lanjutkan ke kampanye. Oke, selesai teman-teman.
Ya, kalau udah masuk sini maka kampanye iklan teman-teman udah selesai. Nah, tinggal kita setting sedikit-sedikit iklannya. Biasanya Papi Arki itu akan men-setting di bagian audiens enggak, ke demografi. Karena kita tadi kan cuma menggunakan penelusuran aja ya kan, sasaran penelusuran, jadi audiens nggak perlu, kita pergi ke demografi. Kita tunggu prosesnya. Nah, demografi ini teman-teman nentuin usia dari calon customer teman-teman. Kalau Papi Arki biasanya 65 plus ini dikecualikan, yang 55 64 ini dikecualikan. Tapi sesuaikan dengan target market teman-teman. Kalau memang produk teman-teman itu, jilbab teman-teman itu untuk umur-umur yang sekian, ya nggak usah nggak usah dikecualikan, dimasukin aja. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, maka dikecualikan aja ya. Nah, terus di bagian lokasi ya, teman-teman bisa ganti kota aja atau tetap di Indonesia aja juga boleh ya. Nah, jadwal iklan biasanya Papi Arki atur jadwal iklannya. Nah, ini klik edit jadwal iklan. Setiap hari biasanya Papi Arki itu mulai iklannya itu di jam 6 pagi. 6 pagi sampai jam 10 malam aja udah cukup ya. Karena bergadang tidak baik. Nah, jam 6 pagi sampai kok jam 10 pagi nih mah. Nih, 2200 ya. Nah, tinggal diklik simpan. Nah, udah selesai. Nah, terus ke perangkat. Nah, Papi Arki itu biasanya karena sekarang ini kan zamannya udah zaman digital, smartphone, jadi apapun yang biasanya calon customer itu mencari barang atau produk, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah calon customer, kita sendiri aja nih. Kalau nyari-nyari mau beli-beli apa segala macam itu lebih banyak pakai laptop, komputer, atau handphone. Pasti handphone kan? Nah, biasanya Papi Arki di bagian perangkat ini, di bagian komputer itu nggak diaktifkan. Ini yang tingkatkan ini dikurangin aja jadi 100. Ya, biar tertarget. Jadi kita menargetkan konsumen yang memang mencari produk itu dari handphone, karena memang kebanyakan dari handphone ya. Kita mau beli apapun saat ini, selama ini di dunia yang udah digitalnya tinggi banget ini ya, apalagi smartphone kan, ada yang murah-murah ya, kebanyakannya ya pakai smartphone. Nah, di bagian telepon seluler itu Papi Arki tingkatkan jadi 20%. Nah, jadi yang komputer itu minus 100%, artinya tidak ditampilkan di komputer, laptop maupun sejenisnya, tersebut telepon seluler plus 20%, tablet boleh lah. Tablet biarin aja, ini nggak usah ditambahin, tapi diaktifkan aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya Papi Aki kalau mau jualan produk hijab ya, produk jilbab ya, teman-teman boleh ikutin settingan dari Papi Arki untuk produk teman-teman ya. Pada intinya sih caranya seperti itu tadi ya, teman-teman tinggal menguliknya di kata kunci ya, terus menguliknya di tulisan iklan ya, pilih tulisan iklan yang lebih menarik, terus di bagian budget harian, budget per klik itu jangan takut untuk memainkan budget, karena budget itu sangat penting di iklan Google. Ya, persaingan itu ada di budgetnya, di budget per hari maupun budget per kliknya. Persaingannya ada di situ teman-teman. Ya, oke, sekian dulu video dari Arki Channel. Ya, Papi Arki pamit. Sehat selalu buat teman-teman semua ya. Semoga video-video dari Arki Channel bisa menghibur teman-teman dan juga bisa menambah ilmu dari teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ya, apapun video dari Arki Channel. Oke, sekian dulu dari Papi Arki. Dari Arki Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.